Hai anak-anak hebat dan cerdas, jumpa lagi dengan Ibu di tema 1, subtema 2 dan 3, muatan pelajaran PPKN untuk kelas 4 SD. Anak-anak hebat dan cerdas, sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Lalu, bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Nah, kali ini kita akan belajar kerjasama dalam keragaman. Apa itu kerjasama? Ya, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Apa manfaat kerjasama? Manfaat kerjasama adalah yang pertama, membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Yang kedua, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang ketiga, dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Yang keempat, memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Nah, lalu bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Cara kita supaya kita bisa bekerja sama dalam keberagaman adalah yang pertama, menghargai setiap perbedaan. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi. Sikap toleransi adalah suatu sikap mau menerima perbedaan yang ada. Yang ketiga, bertenggang rasa. Sikap bertenggang rasa adalah suatu sikap mau menghargai atau menghormati perasaan orang lain lewat perkataan, perbuatan, dan sikap kita. Yang keempat, mementingkan kepentingan umum. Berarti di sini kita harus lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Yang kelima, tidak boleh memaksakan kehendak. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan. Jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik, maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga. Berikut adalah contoh bentuk kerjasama di kelas. Yang pertama adalah piket kelas. Piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Piket kelas mempunyai manfaat, yaitu membuat kelas menjadi bersih, melatih kerjasama siswa, dan meningkatkan semangat belajar. Contoh yang kedua adalah mengumpulkan sumbangan. Sumbangan dapat berupa uang, makanan, dan pakaian layak pakai. Sumbangan tersebut dapat membantu meringankan musibah orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok. Kerja kelompok membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Pekerjaan yang dikerjakan bersama akan cepat selesai. Contoh tugas kelompok adalah diskusi, membuat prakarya, dan melakukan presentasi di depan kelas.
Nah, kerjasama dalam diskusi ini diperlukan sikap saling menghormati perbedaan pendapat orang lain. Setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut manfaat saling menghormati pendapat. Yang pertama, pastinya akan tercipta kerukunan dan kebersamaan. Yang kedua, akan menambah pengetahuan. Yang ketiga, permasalahan lebih mudah terselesaikan. Yang keempat, menghasilkan kesimpulan yang adil. Yang kelima, kita juga akan dihormati orang lain karena kita juga menghormati orang lain. Nah, berikut adalah contoh bentuk kerjasama di lingkungan rumah. Yang pertama adalah ronda. Ronda bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Yang kedua adalah kerja bakti. Contoh kegiatannya seperti membersihkan sampah yang menyumbat selokan, memperbaiki jalan, dan memperindah taman. Lingkungan yang bersih membuat warga terbebas dari penyakit. Kerjasama yang ketiga adalah gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Gotong royong menumbuhkan rasa kebersamaan dan tolong-menolong antar warga. Saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong membantu warga dengan memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian, dan pakaian. Anak-anak hebat dan cerdas, selain keberagaman budaya, Indonesia juga memiliki keragaman permainan tradisional. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan dan ada juga yang kelompok. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, berikut adalah contoh permainan tradisional perorangan. Yang pertama adalah engklek. Yang kedua adalah egrang. Yang ketiga adalah gasing. Yang keempat, layang-layang. Sekarang, contoh bermain tradisional berkelompok. Yang pertama, bentengan. Yang kedua, ular naga. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, dalam permainan berkelompok, setiap anggota kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, permainan tradisional manakah yang pernah kamu lakukan, baik sendiri ataupun bersama teman-teman kamu? Tahukah kamu bahwa permainan tradisional mempunyai banyak manfaat? Berikut adalah manfaat melakukan permainan tradisional. Yang pertama, tentunya kita akan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, berolahraga sambil bermain. Berolahraga menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati gembira. Yang ketiga, melatih kesabaran, misalnya bermainnya secara bergantian. Yang keempat, melatih kerjasama saat bermain secara kelompok. Yang kelima, bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain dan tidak sombong saat menang dalam bermain. Selain itu, kita tidak boleh curang dalam bermain. Lalu, bagaimana kamu mensyukuri keragaman yang ada di sekitarmu? Kita dapat mensyukuri keragaman dengan saling menghargai dan menjadikan perbedaan itu sebagai hal untuk saling melengkapi serta sebagai pemersatu.
Demikian anak-anak hebat dan cerdas pembelajaran kita kali ini. Salam sehat, tetap semangat.